Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bab infeksi ya. Semoga hari ini kalian juga masih tetap sehat selalu. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita finish pada konsep infeksi, kemudian proses perjalanannya, dan hari ini kita akan bahas tentang pencegahan infeksi. Nah, mungkin kalian di sini sudah punya gambaran ya, kira-kira infeksi itu bagaimana cara mencegahnya. Karena kemarin kalian sudah tahu bagaimana cara penularannya dan jenis-jenis infeksinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas tentang pencegahan infeksi. Nah, infeksi dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan mencuci tangan. Indikasi mencuci tangan itu ada 5 moment. 5 moment mencuci tangan. Yang pertama adalah sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Artinya sebelum dan setelah kalian bertemu langsung dengan pasien, itu kalian harus cuci tangan dulu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, sebelum ke pasien kalian bisa meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial yang kalian bawa. Kemudian sesudahnya gimana? Kalau sesudah kontak dengan pasien kalian mencuci tangan, itu tujuannya untuk menjaga diri kalian dari virus bakteri yang menempel pada pasien yang telah kontak dengan kalian. Kemudian yang kedua yaitu sebelum menyediakan makanan dan menyuapi pasien, wajib melakukan cuci tangan. Kemudian yang ketiga yaitu setelah menyentuh alat yang terkontaminasi. Alat yang terkontaminasi itu apa? Alat yang terkontaminasi itu adalah alat yang habis bersentuhan atau digunakan untuk melakukan perawatan luka ataupun terkena cairan dari tubuh pasien. Itu namanya terkontaminasi. Kemudian yang keempat adalah sebelum memegang alat steril bagi pasien. Jadi sebelum memegang alat steril itu kalian wajib cuci tangan dulu. Dan kemudian kalau misalnya memang tindakannya tindakan invasif, artinya membutuhkan tindakan yang steril, berarti kalian wajib menggunakan sarung tangan steril. Kemudian setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, contohnya kalian habis membuang urin pasien, habis membuang feses pasien, itu kalian wajib mencuci tangan. Kemudian apakah cuci tangan ini harus menggunakan sabun? Jika memungkinkan sebaiknya iya dengan menggunakan sabun. Kalau memang tidak memungkinkan kalian bisa pakai hand sanitizer atau hand swab, hand scrub. Kalau misalnya yang dengan sabun namanya hand wash. Kemudian prosedurnya yang pertama adalah kita harus melepas semua aksesoris yang ada pada tangan. Kemudian yang kedua membasahi tangan dan lengan bawah. Jadi nggak usah terlalu sampai tinggi, cuci tangan cukup daerah tangan sampai dengan pergelangan aja sebenarnya. Kalau misalnya mau lebih ke atas juga enggak apa-apa. Nah, tujuan dari pencuci tangan ini adalah yang pertama, menjaga kebersihan secara perorangan dan mencegah terjadinya infeksi. Itu sudah jelas sekali. Kemudian setelah membasahi tangan tadi, yang ketiga adalah menaruh sedikit sabun di telapak tangan, kurang lebih 2 sampai dengan 4 cc. Jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak itu juga ngefek karena di permukaan kulit kita itu ada juga bakteri yang fungsinya untuk membantu tubuh kita membusukkan atau untuk proses cairan-cairan tubuh yang sudah keluar itu juga akan diproses oleh bakteri. Jadi mereka tidak bisa membusuk sendiri. Nah, kenapa? Buktinya apa? Kalau kalian berkeringat, biasanya kan ada yang keringatnya bau sekali. Nah, itu juga bisa karena kontak dengan bakteri tadi. Jadi memang butuh ada, tapi kadarnya juga tertentu. Tidak, kalau terlalu banyak juga bisa ngefek, nanti bisa menimbulkan penyakit baru. Kemudian yang keempat adalah menggosok telapak tangan. Jadi yang pertama kita taruh di telapak tangannya sabun tadi, kemudian yang pertama telapak tangan. Yang kedua menggosok punggung tangan kanan dan kiri. Selanjutnya menggosok sela-sela jari, menggosok ujung jari ke telapak tangan yang lainnya, kemudian menggosok ibu jari, menggosok kuku, menggosok pergelangan tangan, dan yang terakhir membilas dengan air mengalir. Kemudian keringkan dengan handuk atau pengering. Jangan sampai setelah kalian cuci tangan dengan air mengalir, kalian gosok-gosokkan di baju kalian, sama saja dengan bohong. Kemudian kalau pakai handuk atau pengering gimana? Handuk itu juga sekali pakai, tidak boleh dipakai berulang-ulang. Itu bisa menyebabkan terjadinya penularan infeksi nosokomial. Kalau pengering itu bagaimana? Biasanya ada. Sekarang sudah banyak yang canggih ya.
Jadi tangannya tinggal ditaruh di bawah alat itu, nanti kayak ada kipasnya itu, nanti kering sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa memodifikasi, tapi harus urut ya, maksudnya harus ada semuanya ini. Jadi kalian memodifikasi untuk cara menghafalnya bagaimana, boleh dibuat nyanyian atau mungkin mau dihafalkan secara rinci. Kemudian penggunaan antiseptik. Ini yang pertama adalah tentang kriteria pemilihan antiseptiknya. Yang pertama, aksi yang luas. Artinya apa? Misalnya membutuhkan area yang luas. Itu berarti misalnya kalau cuci tangan kan khusus area tangan. Kalau yang lebih luas, antiseptik itu biasanya digunakan untuk sebelum tindakan invasif. Jadi dilihat dulu kebutuhannya seberapa. Kemudian efektivitas dari antiseptiknya itu bagaimana, kira-kira dia bisa bekerja berapa lama, berapa persen kuman yang mati, itu kalian juga harus tahu. Kemudian kecepatan aktivitas awal. Nah ini misalnya kayak tadi itu, kira-kira bisa membunuh bakteri pada berapa lama. Jadi sebelum bakterinya mati berarti tindakannya tidak boleh dilakukan dulu kayak gitu. Misalnya makan, cuci tangan dulu, itu harus berapa lama menunggu sampai dia bisa digunakan untuk cuci tangan. Kemudian efek residu. Kemudian yang kelima, tidak mengakibatkan iritasi dan alergi, wajib. Jika ada antiseptik yang mengakibatkan iritasi atau alergi, berarti kalian harus cari antiseptik yang lainnya yang tidak menyebabkan iritasi dan alergi. Kemudian yang keenam, pemrosesan alat bekas pakai. Ini ada caranya sendiri ya. Jadi alat bekas pakai itu biasanya ada yang bisa digunakan lagi, ada yang tidak bisa. Kalau misalnya yang ini yang bisa digunakan lagi, biasanya ada alatnya namanya sterilisator. Kemudian dekontaminasi, ini adalah pemisahan antara alat dengan cairan bekas cairan tubuh pasien yang menempel pada alat tersebut, dipisahkan dulu sebelum dilakukan desinfeksi atau mungkin dengan desterilisasi. Kemudian yang 8 ada desinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Ini biasanya digunakan juga air panas, artinya airnya sudah mendidih kemudian sedikit didiamkan dalam keadaan tertutup, itu juga bisa menjadi desinfeksi tingkat tinggi. Nah ini jenis-jenis desinfeksi tingkat tinggi. Yang pertama caranya dengan merebus. Alatnya itu direbus selama 20 menit dalam panci tertutup. Ini bisa digunakan atau efektif selama 1 minggu. Jadi alat yang direbus dengan menggunakan DTT itu bisa digunakan selama 1 minggu. Jika dalam 1 minggu itu tidak digunakan, berarti alatnya harus desinfeksi lagi, diulang lagi, direbus selama 20 menit. Kemudian yang kedua DTT dengan mengukus, ini juga sama, dikukus selama 20 menit, ini efektifnya juga selama 1 minggu. Kemudian DTT dengan bahan kimia, yaitu yang pertama tahapannya adalah dekontaminasi alat dulu, kemudian direndam dengan cairan desinfektan selama 20 menit, bilas dengan air mengalir dan keringkan, dan juga siap dipakai. Ini efektif juga selama 1 minggu. Tapi alat yang sudah dilakukan antiseptik dengan DTT ini, dia harus ditutup dulu, jadi dalam tempat tertutup itu dia bisa bertahan selama 1 minggu. Jika tidak ditutup berarti dia tahannya hanya cuma 1 hari itu aja bisa digunakan, setelah itu tidak bisa gitu. Nah kemudian ini sterilisasi, ini ada sterilisasi uap, panas kering, dan juga sterilisasi kimia. Yang pertama sterilisasi uap, itu kalau misalnya tekanannya suhu 121 derajat Celcius, ini tekanannya berarti 106 kPa. Kemudian 20 derajat Celcius untuk alat yang tidak dibungkus, artinya alat yang kecil-kecil yang kayak tidak tertutup, itu bisa menggunakan sterilisasi uap. Kemudian untuk suhu 30 derajat Celcius ini digunakan untuk alat yang dibungkus. Jadi alat yang dibungkus ini untuk yang 121 itu biasanya alat medis yang ukurannya cukup besar. Kalau yang ini 20 sama 30 ini biasanya alat-alat kecil untuk rawat luka, itu bisa menggunakan sterilisasi uap dengan suhu tersebut. Kemudian kalau sterilisasi panas kering, ini ada nama alatnya itu sterilisator tadi ya. Jadi alatnya itu kayak ovenan gitu,
Kemudian alatnya nanti dimasukkan ke dalam situ dalam kondisi terbungkus. Nah, pada saat mau digunakan dia diambil dari alatnya. Itu satu kali sterilisasi. Jadi barang-barang bisa banyak. Suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam dimulai setelah suhu yang diinginkan tercapai. Jadi dihitungnya itu dimulai pada saat suhunya sudah tercapai. Jadi pada saat alat digunakan atau alat dihidupkan itu suhunya nggak langsung 170 derajat, dia bisa masih 0 derajat Celcius sesuai dengan kondisi ruangannya. Jadi tunggu dulu sampai alatnya sudah dimasukkan, kemudian kalau ada sudah keterangannya suhunya 170 derajat itu baru dihitung, berarti jumlahnya 1 jam. Biasanya kalau mau sterilisasi 1 jam itu berarti kurang lebih 1,5 jam untuk proses tercapainya target. Kemudian kalau misalnya 160 derajat Celcius itu untuk alat-alat tajam, jarum, gunting, kemudian ada juga namanya itu mes itu guntingnya untuk operasi itu. Nah, ini selama 2 jam. Kemudian sterilisasi kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia ini seperti glutaraldehyde, formaldehid, kemudian setelah direndam itu sendiri-sendiri ya berdasarkan cairannya itu juga macam-macam waktunya nggak sama. Setelah itu baru dibilas dengan air steril sebelum digunakan atau disimpan. Nah, itu kalian mungkin pernah dengar namanya formalin ya. Formalin itu juga bisa digunakan untuk sterilisasi, tapi dia juga kadarnya tertentu. Jadi selain mengawetkan, dia juga bisa untuk sterilisasi. Biasanya juga bisa digunakan Baiklin namanya, itu juga bisa untuk sterilisasi. Selanjutnya yaitu pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini ada sampah medis dan juga sampah non medis. Untuk sampah medis ini cara penanganannya dengan yang pertama, untuk sampah medis dengan bentuk padat itu dibakar atau ditimbun. Kemudian sampah medis cair itu dibuang di limbah-limbah khusus, tidak boleh dibuang sembarangan. Kemudian untuk sampah medis tajam itu dihancurkan sampai lembut seperti debu, biasanya kayak gitu. Kemudian yang sampah medis yang kering itu dibakar dalam inkenerator, abunya ditanam dalam lubang tertutup ya. Kemudian sama dengan tindakannya ketajam, nanti penghancur logamnya itu juga sampai hancur sampai seperti abu. Itu kemudian yang basah dibuang dalam lubang dalam dan tertutup. Jangan sampai membuang sampah medis sembarangan, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau penularan penyakit-penyakit yang tidak terkondisikan. Kemudian kalau sampah non medis dibuang di tempat sampah umum, contohnya kresek, kemudian kulit buah dan lain sebagainya, itu termasuk sampah non medis. Kemudian pemakaian sarung tangan, ini adalah sarung tangan steril, sarung tangan DTT, sarung tangan besi, dan juga sarung tangan rumah tangga. Jadi ada 4 jenis sarung tangan yang mungkin kalian bisa gunakan dalam tindakan untuk pencegahan infeksi ini. Jadi macam-macam dan sesuai dengan fungsinya. Ini kalau jenis sarung tangan yang steril ini biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan invasif yang membutuhkan steril. Biasanya yang menggunakan sarung tangan steril ini adalah tindakan operasi, pembedahan dan lain sebagainya. Itu menggunakan sarung tangan steril. Kemudian yang DTT itu hampir sama dengan sarung tangan steril, tapi dia biasanya digunakan lagi. Artinya ketika dia sudah dipakai, kemudian dia dicuci, dikeringkan, dan disterilkan menggunakan DTT. Kemudian sarung tangan bersih ini biasanya 1 kali pakai ya, dia nggak bisa digunakan lagi, jadi sekali pakai dia langsung dibuang. Kemudian kalau yang rumah tangga modelnya kayak gini, ini untuk menjaga tangan kita dari cairan-cairan berbahaya atau limbah rumah tangga. Kemudian untuk pencegahan infeksi, tindakan yang pertama adalah dekontaminasi, tindakan yang dilakukan agar benda mati dapat ditangani dengan aman. Kemudian yang kedua pencucian, tindakan menghilangkan darah dan kotoran yang menempel pada alat medis. Ini bisa dengan cara merendamnya dulu atau mungkin digosok-gosok pakai sabun boleh. Kemudian yang ketiga, tindakan menghilangkan sebagian besar mikroorganisme akibat atau yang bisa menyebabkan penyakit, ini desinfeksi. Jadi ini sebagian saja, tidak semuanya. Jadi masih ada sisa-sisanya. Kemudian kalau sterilisasi ini dihilangkan semua mikroorganisme termasuk organisme yang ada dalam alat tersebut sendiri. Jadi memang benar-benar hancur
benar-benar mati kalau namanya sudah disterilisasi ini. Jadi pada saat disteril itu tidak boleh dipegang atau terkontaminasi benda-benda lainnya. Bahkan tangan pun pada saat alat itu sudah dinyatakan steril kemudian terpegang tangan, walaupun tangannya itu habis cuci tangan, itu namanya sudah bukan alat steril lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tindakan asepsis. Ini tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme baik di permukaan, benda hidup atau mati. Kemudian kalau antiseptis, ini upaya pencegahan infeksi dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit dan jaringan lainnya. Jadi ini prinsipnya sama, pencegahannya ada asepsis dan antiseptik. Kalau asepsis itu di permukaan benda hidup atau mati, kalau antiseptis itu permukaan dan juga jaringan lainnya, menghambat pertumbuhan. Kalau yang ini tadi kan menghilangkan. Kemudian pengobatan untuk infeksi, yang pertama ada parasit. Ini penggunaan obatnya yaitu yang mengandung antiparasit seperti anti amoeba dan anti malaria. Kemudian kalau jamur itu biasanya dilakukan secara topikal, artinya dengan cara dioleskan seperti salep, itu termasuk jenis obat topikal. Kemudian jika meluas atau serius diberikan obat anti jamur oral. Jadi kalau misalnya sudah parah sekali infeksi jamurnya, biasanya akan diberikan obat oral juga. Kemudian virus, ini pengobatannya bisa vaksinasi. Vaksinasi itu untuk pencegahan. Kalau untuk pengobatannya biasanya antivirus. Nah, efektif untuk penyakit herpes, hepatitis B dan C. Kemudian infeksi ringan bersifat self limited, artinya kemudian infeksi ringan bersifat self limited ini biasanya gini, orangnya terkena infeksi, kemudian dia bisa mengobati sendiri, artinya antibodinya bisa bekerja sendiri tanpa juga minum obat. Nah, kemudian setelah terserang lagi dia juga bisa mengobatinya lagi. Kalau ini antibiotik juga bisa. Jadi virus, bakteri itu biasanya pengobatannya menggunakan antibiotik. Sebenarnya tubuh kita sendiri itu ada antibiotiknya atau antibodinya. Cuma kadang memang butuh doping obat dari luar untuk mempercepat proses penyembuhan. Seperti itu. Nah, kunci sehat itu cuma satu, yaitu jangan sakit. Untuk mencegah jangan sakitnya tadi berarti kalian harus melakukan tindakan preventif, mencegah bagaimana agar tidak tertular atau terpapar dengan sumber atau agen infeksi tadi, gitu ya. Kemudian untuk saat ini di masa pandemi ini tetap stay safe dan stay healthy ya. Saatnya hobi rebahanmu itu berguna bagi nusa dan bangsa. Kalau bukan pandemi, kalian kalau rebahan pasti dimarahi ya. Jangan keluar-keluar dulu, tetap di rumah, jangan kemana-mana, belajar yang rajin, silahkan pahami materinya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa, silakan jika ada pertanyaan langsung chat di grup WA. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan adakan ulangan tentang infeksi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.